Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Alfariza Ramadan dengan NIM S1S1230009 kelas ganjil jurusan Teknik Informatika Universitas Haloleo. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jaringan komputer. Nah, nanti pada video kali ini saya akan membahas 3 poin penting. Yang dimana poin pertamanya itu adalah ini isi videonya itu menjelaskan tentang jaringan komputer. Lalu yang kedua ada jenis-jenis topologi jaringan. Lalu yang ketiga ada contoh kasusnya. Langsung saja kita mulai ke penjelasan nomor pertama. Poin pertama yaitu apa sih itu jaringan komputer? Nah, definisi jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya melalui media kabel atau nirkabel. Jadi maksud dari media kabel atau nirkabel itu, maksudnya dengan tidak menggunakan kabel. Nah, untuk komponen perangkat kerasnya sendiri itu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama ada server, yaitu komputer yang menyediakan layanan atau sumber daya kepada perangkat lain di jaringan. Lalu yang kedua ada klien, yaitu komputer pengguna yang mengakses layanan dari server. Lalu yang ketiga ada router, perangkat untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain seperti internet. Lalu yang keempat ada switch, yaitu perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal atau disingkat dengan LAN. Lalu yang kelima ada access point, yaitu perangkat yang menyediakan koneksi nirkabel ke jaringan. Lalu yang terakhir ada media transmisi. Media transmisi itu kabel atau gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk mengirim data. Nah, untuk media transmisi itu sendiri itu terbagi menjadi 3 lagi. Yaitu yang pertama ada kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair nah ini dia biasa umum digunakan untuk di jaringan lokal atau LAN. Lalu yang kedua ada fiber optik. Nah, untuk fiber optik ini menggunakan cahaya untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi dan jarak jauh. Nah, untuk fiber optik ini biasa digunakan untuk jaringan yang dipasang di bawah laut. Nah, itu menggunakan fiber optik karena kecepatannya yang begitu cepat. Lalu yang ketiga ada nirkabel atau wifi. Nah, ini yang sering kita gunakan, yaitu dia menggunakan gelombang radio untuk mentransfer data tanpa kabel. Nah, karena kalau tadi kita sudah bahas tentang perangkat keras, komponen perangkat kerasnya, sekarang untuk perangkat lunaknya. Nah, untuk perangkat lunaknya sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada protokol jaringan, aturan dan standar yang pertama ada protokol jaringan, yaitu aturan dan standar yang memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti TCP/IP, HTTP, dan FTP. Lalu yang kedua ada sistem operasi jaringan, yaitu perangkat lunak yang mengatur fungsi jaringan seperti Windows Server atau Linux. Nah, apa sih tujuannya itu? Tujuan dari jaringan komputer. Nah, tujuan itu yang pertama untuk meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang kedua untuk berbagi sumber daya seperti file, printer, dan internet. Lalu yang ketiga ada meningkatkan keamanan data melalui pengelolaan terpusat. Nah, itu dia tadi untuk definisi jaringan komputer. Kita next. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis jaringan komputer. Untuk jenis jaringan komputer sendiri itu ada 4 dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada PAN atau Personal Area Network. PAN itu menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak dekat. Contohnya seperti koneksi antara smartphone dan earphone Bluetooth. Nah, jadi untuk PAN dia ini untuk personal, untuk koneksi jaringan yang
paling kecil. Contohnya seperti Bluetooth dan lain-lain. Lalu yang kedua ada LAN atau Local Area Network. Nah, LAN adalah jaringan yang mencakup area kecil seperti rumah, sekolah, atau kantor. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti komputer, printer, dan server dalam satu lokasi. LAN menawarkan kecepatan transfer data yang tinggi dan biaya yang relatif rendah karena cakupannya yang terbatas. Nah, kalau tadi PAN dia bagian yang personal, yang kecil. Nah, untuk LAN ini dia yang lebih luasnya lagi sedikit. Untuk daerah, jarak daerah perumahan, kantor, sekolah, dan lain-lain. Jadi, kalau PAN dia tadi hanya untuk bagian personal, LAN dia ini untuk ke yang lebih luasnya lagi. Nah, bagaimana dengan yang nomor 3, MAN atau Metropolitan Area Network? Nah, saya bacakan dulu. MAN adalah jaringan yang mencakup wilayah yang lebih luas lagi daripada LAN, seperti area kota, kampus, atau kampus. Jaringan ini biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu area geografis seperti geografis tertentu. Contohnya itu seperti kayak semisal dalam satu kota ada beberapa perumahan. Nah, perumahan misalkan ada perumahan dan kampus. Perumahan itu memiliki LAN tersendiri dan kampus memiliki sambungan LAN tersendiri. Nah, untuk menghubungkan kedua jaringan tersebut itu membutuhkan MAN atau Metropolitan Area Network agar dua wilayah tadi itu saling berhubungan, yaitu perumahan dan kampus. MAN sering dimanfaatkan media komunikasi seperti kabel serat optik untuk mendukung kecepatan data tinggi dan jarak koneksi yang lebih jauh. Ya, seperti itu. Lalu yang terakhir yang paling sering digunakan orang adalah WAN atau Wide Area Network. Nah, apa sih itu? WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas seperti negara, benua, atau biasa disebut dengan internet. Nah, internet itu adalah salah satu contoh dari WAN. Nah, jaringan ini menghubungkan berbagai LAN dan WAN melalui infrastruktur seperti kabel bawah laut, satelit, atau koneksi telekomunikasi jarak jauh dengan kecepatan yang bervariasi tergantung teknologi yang digunakan. Nah, jadi itu dia tadi 4 jenis jaringan komputer yang ada di dunia ini dan sering digunakan. Next. Selanjutnya kita akan bahas tentang IP address. Apa sih itu IP address? IP address atau Internet Protocol Address adalah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun internet. Nah, IP address memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dengan mengirimkan data ke alamat tujuan yang spesifik. IP address terdiri dari dua bagian, yaitu alamat jaringan atau network untuk mengidentifikasi jaringan dan alamat host untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan tersebut. Nah, untuk IP address ini memiliki dua versi. Yang pertama ada IPv4 atau Internet Protocol Version 4. Nah, apa sih itu IPv4? Nah, IPv4 ini adalah versi keempat dari protokol IP yang menggunakan alamat 32 bit. Alamat ini dinyatakan dalam format desimal dengan 4 bagian yang dipisahkan oleh titik. Misalnya 192.168.1.1. Nah, itu adalah IPv4. Nah, IPv4 dapat menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik, namun dengan pertumbuhan perangkat yang pesat. Namun dalam pertumbuhan perangkat yang pesat, alamat ini mulai habis. Lalu apa versi yang lainnya? Versi yang lainnya itu yang kedua adalah ada IPv6 atau Internet Protocol version 6, version 6.
Nah, IPv6 ini adalah versi terbaru yang menggunakan alamat 128 bit. Alamat ini dinyatakan dalam format heksadesimal dengan 8 kelompok yang dipisahkan oleh titik 2. Misalnya 2001.2 0db8.2 85.3.2.000.2 037.2.7334. Nah, IPv6 dirancang untuk mengatasi keterbatasan dari IPv4 dengan menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih besar, sekitar 3,4 kali 10 pangkat 3 pangkat 8 alamat unik. Nah, itu berapa tuh? Alamat unik serta fitur tambahan seperti keamanan yang lebih baik dan efisiensi routing yang lebih tinggi. Jadi IPv6 ini dia versi terbarunya lagi dari IPv4 dan dia itu menyediakan alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 sehingga IPv6 ini digunakan untuk menutupi kekurangan dari IPv4 seperti itu. Lalu yang selanjutnya apa itu topologi jaringan? Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, itu apa itu topologi jaringan. Topologi jaringan adalah pola pengaturan fisik atau logis yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam jaringan komputer. Topologi ini menentukan bagaimana perangkat terhubung dan bagaimana data mengalir di antaranya. Jenis topologi meliputi bus menggunakan satu kabel utama, star terhubung ke perangkat pusat, ring bentuk lingkaran tertutup, dan mesh setiap perangkat saling terhubung. Dan masih ada beberapa jenis lainnya. Pemilihan topologi mempengaruhi efisiensi, kecepatan, dan biaya jaringan. Jadi topologi ini seperti struktur dari sebuah jaringan yang akan dibangun. Dan untuk strukturnya ini sendiri akan mempengaruhi efisiensi dari kecepatan jaringan itu sendiri dan biaya jaringannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan pengertian dari beberapa jenis-jenis topologi jaringan. Yang pertama ada bus topologi. Untuk macam-macam topologinya ada. Yang pertama ada bus topologi. Bus topologi menggunakan satu kabel utama sebagai media transmisi yang menghubungkan semua perangkat dalam jaringan. Data dikirim melalui kabel utama ini dan diterima oleh semua perangkat hingga mencapai tujuan. Kelebihan topologi ini adalah biaya instalasi rendah, namun kekurangannya adalah jika kabel utama mengalami gangguan, maka seluruh jaringan akan berhenti. Jadi bentuknya seperti ini, dia memiliki satu garis atau kabel utama dan nantinya akan terhubung ke semua perangkat yang digunakan. Nah, untuk kekurangannya ketika satu kabel ini rusak, maka seluruh jaringan yang terhubung itu akan mati. Seperti itu. Lalu yang kedua ada star topologi. Star topologi menghubungkan semua perangkat ke perangkat pusat seperti switch atau hub. Data yang dikirimkan akan melewati perangkat pusat sebelum menuju perangkat tujuan. Keunggulan topologi ini adalah mudah diatur dan jika salah satu perangkat rusak, jaringan lainnya tetap berfungsi. Namun, jika perangkat pusat bermasalah, maka seluruh jaringan akan terganggu. Nah, kalau tadi dia itu satu jaringan saja yang rusak, maka mempengaruhi semua. Maka kalau star topologi ini dia jika satu kabelnya yang rusak, maka yang lainnya tidak akan terpengaruhi atau yang lainnya ini masih tetap berfungsi. Namun jika pusatnya atau hubnya ini yang switch atau hubnya ini yang bermasalah, maka barulah semua perangkat yang terhubung itu akan terhenti seperti itu. Dan ini adalah bentuk dari star topologi. Nah, untuk fungsinya sendiri dia datanya akan dikirim melalui perangkat pusat ke perangkat pusat dulu.
Jadi misal ada jaringan dari luar, datanya akan dikirim dulu ke pusat, yaitu ke hub atau switch, lalu nantinya akan baru disebarkan ke perangkat-perangkat yang terhubung, seperti itu. Lalu yang ketiga ada ring topologi. Dalam ring topologi, perangkat dihubungkan dalam bentuk lingkaran tertutup, di mana data mengalir dalam satu arah, searah jarum jam atau sebaliknya. Setiap perangkat bertindak sebagai repeater untuk memperkuat sinyal. Meskipun memiliki performa stabil, topologi ini rentan terhadap kegagalan jika salah satu perangkat bermasalah. Nah, untuk topologi ring ini mirip-mirip seperti yang sebelumnya, yaitu bus topologi, itu mirip-mirip karena dia memiliki satu jaringan, dia menggunakan satu kabel juga, namun dia looping atau berulang searah dengan jarum jam atau kebalikannya. Namun kekurangannya dia ini, walaupun dia stabil, jika ada salah satu perangkat yang rusak, itu bisa saja mempengaruhi dari loopingnya ini. Jadi semisal dia selalu berputar untuk mengirimkan data, jika ada salah satu yang error di sini, maka dia akan berpengaruh alurnya. Jadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada mesh topologi. Nah, mesh topologi menghubungkan setiap perangkat secara langsung ke perangkat lainnya, menciptakan jalur komunikasi yang redundan. Hal ini memberikan reliabilitas tinggi karena jika satu jalur terganggu, data dapat dialihkan melalui jalur lain. Namun topologi ini memerlukan banyak kabel dan port sehingga biaya instalasinya tinggi. Nah, ini adalah topologi yang lumayan aman, namun memiliki biaya cost jaringan yang tinggi. Dan dia jika ada salah satu saja kabel yang rusak, itu tidak bermasalah karena aliran datanya itu bisa dikirim melalui kabel lain. Namun kekurangannya itu dia itu harus menggunakan banyak sekali kabel dan port, seperti itu. Lalu yang terakhir ada bukan yang terakhir, ini yang kedua dari terakhir. Ya, ada tree topologi atau topologi pohon. Tree topologi menggabungkan karakteristik topologi star dan bus dengan perangkat dihubungkan dalam hierarki berbentuk pohon. Topologi ini cocok untuk jaringan berskala besar seperti perusahaan karena memungkinkan pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi. Namun, kerusakan pada kabel utama dapat mempengaruhi seluruh jaringan cabang. Nah, untuk tree topologi ini dia menggabungkan dua topologi, yaitu topologi star, bisa dilihat gambar sini ada topologi star dan topologi bus. Topologi bus. Busnya di mana? Busnya itu dia menggunakan satu kabel utama untuk terhubung ke seluruh jaringan-jaringannya ini. Jadi jika kabelnya ini rusak, maka akan berpengaruh ke semua perangkatnya. Lalu selanjutnya ada hybrid topologi. Nah, ini saya akan bacakan. Topologi hybrid adalah kombinasi dari dua atau lebih jenis topologi jaringan. Misalnya menggabungkan star dan mesh. Topologi ini fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan jaringan yang kompleks. Meskipun efektif, biaya instalasi dan pengelolaannya cenderung lebih tinggi dibanding topologi tunggal. Nah, untuk topologi hybrid topologi ini dia bisa menggabungkan banyak topologi. Namanya juga hybrid, ya kan? Jadi bisa digabung menjadi dua tipologi topologi atau lebih dari dua. Sebagai contoh di sini ada 3 topologi, yaitu yang pertama topologi star, lalu ada ring, lalu ada yang bus topologi.
bisa digabung menjadi 3 atau lebih lagi bisa. Namun walaupun dia ini efektif, biayanya itu cenderung lebih mahal dari topologi tunggal seperti itu. Nah, sekarang untuk contoh kasus, nah di sini saya akan menjawab soal yang diberikan, yaitu untuk contoh kasusnya seperti ini. Soal, terdapat gedung A yang memiliki 2 lantai. Lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN, dan di lantai 2 juga berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Nah, tugasnya itu buat jaringan pada gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop pada kedua lantai terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama apa yang harus saya jelaskan itu yang pertama langkah-langkah untuk melakukan instalasi jaringan sesuai dengan soal tersebut, yaitu rancangan topologi jaringan yang akan digunakan. Lalu yang kedua adalah saya akan mempersiapkan perangkat-perangkat jaringan yang akan digunakan. Lalu yang ketiga untuk melakukan instalasi dan konfigurasi jaringannya itu sendiri. Nah untuk penerapan dari soal kasus ini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah jaringan dari soal ini itu menggunakan Cisco Packet Tracer, aplikasi Cisco Packet Tracer. Jadi untuk selanjutnya saya akan langsung cus saja ke aplikasinya. Oke, sekarang saya sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membuat jaringannya. Yang pertama itu langkah-langkah penginstalasinya seperti apa. Saya akan jelaskan mulai dari bagaimana cara penginstalannya, terus perangkat apa-apa saja yang digunakan. Di sini kita menggunakan laptop dan komputer. Lalu untuk kabelnya, jaringannya, lalu konfigurasi jaringannya seperti apa saya akan jelaskan di sini semua. Jadi langsung saja. Saya lupa menjelaskan sedikit untuk instalasi dan konfigurasinya itu langkah-langkahnya. Untuk pertama yang harus kita lakukan, kita akan menyiapkan perangkat terlebih dahulu dalam sini. Lalu selanjutnya kita akan menyambungkan tiap perangkat yang sudah ada, yang sudah disiapkan sesuai topologi yang kita buat. Lalu yang selanjutnya kita akan mengatur IP address di router, yaitu seperti alamat jenis jaringannya itu harus berbeda di setiap lantai. Lalu selanjutnya kita akan mengatur VLAN-nya di switch pada setiap lantai. Nah, untuk VLAN-nya ini harus beda tiap lantai. Lalu kita harus memastikan semua port yang terhubung sudah diberi akses VLAN. Lalu yang keenam, setelah itu kita akan mengatur IP address pada setiap perangkat komputer dan laptop. Lalu yang terakhir kita akan melakukan tes uji koneksi dengan melakukan ping antar perangkat. Jadi bagian uji tes ini kita akan cek apakah jaringannya ini sudah bisa mengirimkan paket dari suatu komputer ke komputer yang lainnya atau belum. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan langsung saja menyiapkan di sini. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah untuk di sini saya membutuhkan sebuah switch ya di sini, sebuah router. Kita memerlukan router dulu, kita akan taruh di tengah-tengah. Nah, router ini akan kita gunakan sebagai ISP gedungnya. Jadi di sini kita cari rename namanya jadi ISP gedung A misalkan. Lalu setelah itu saya membutuhkan 2 switch. Di sini kita akan menggunakan switch yang ini 2960. Jadi untuk switchnya ini kita butuhkan 2 untuk di lantai 1 dan di lantai 2. Seperti ini.
Jadi ini adalah switch untuk lantai 1. Lalu yang ini untuk switch dari lantai 2. Lalu yang selanjutnya saya juga membutuhkan namanya itu access point. Untuk agar bisa terhubung ke laptop itu kita butuhkan access point 2 juga, satu di lantai 1 dan satu di lantai 2. Di sini bisa kita kasih rename juga, di sini access point lantai 1. Lalu di sini access point lantai 2. Nah, setelah sudah semua, tentu saja selanjutnya kita membutuhkan 10 komputer di lantai 1 dan 10 laptop di 10 laptop dan komputer di lantai 1 dan 10 laptop dan komputer di lantai 2. Nah, di sini kita akan mengambil PC-nya. Di sini kita akan susun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah 10 komputer di lantai 1. Di sini kita akan susun seperti ini saja. Lalu laptop di lantai 1 juga ada 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, sudah 10 laptop di lantai 1 dan 10 laptop di 10 komputer di lantai 1 juga. Ini kita akan copy saja, kita pindahkan ke atas. Ini juga kita pindahkan ke atas. Jadi ada 10 laptop di lantai 1 dan 10 laptop di lantai 2, 10 komputer di lantai 1 dan 10 laptop di lantai 2. Selanjutnya kita akan menghubungkan semua perangkat-perangkat ini menggunakan kabel dan nirkabel. Jadi kita akan menghubungkan ISP ini ke setiap perangkat. Untuk yang komputer itu menggunakan kabel, dan untuk yang laptop itu menggunakan access point atau dia itu menggunakan jaringan nirkabel atau wifi. Jadi yang pertama saya akan menghubungkan dulu ISP atau penyedia internetnya, routernya, ke switch. Lalu dari switch kita akan oper dulu ke access point. Nah, setelah itu kita akan hubungkan switch ini ke komputer-komputer yang tersedia. Jadi ini kita akan atur dulu di lantai satunya. Semuanya sama. Kita akan hubungkan satu persatu dari switch ke PC lantai 1. Lalu kalau semua sudah terkoneksi, sekarang saya akan koneksikan juga langsung ke lantai 2-nya untuk yang nirkabel. Tekan ke switch lantai 2. Lalu dari switch lantai 2 kita oper dulu ke access point. Kita oper memang. Lalu kita hubungkan satu-satu. Hubungkan dari switch lantai 2 ke komputer-komputer yang ada di lantai 2. Dan untuk ISP sendiri, dia ini adalah penyedia dari internet. Penyedia internet reguler. Oke, kalau sudah semua terhubung, komputer di lantai 1 dan komputer di lantai 2, sekarang kita akan hubungkan access point. Kita akan hubungkan laptop ini ke access point menggunakan wifi. Jadi di sini kita akan hubungkan mereka menggunakan kabel ya, atau tanpa kabel. Caranya itu kita akan masuk dulu ke access point.
Di sini kita akan konfigurasi dulu jaringannya. Lalu kita akan masuk ke port 1. Kita akan masuk ke port 1. Lalu di sini untuk SSID-nya di sini bisa kita ganti. Misalkan di sini menjadi lantai 1. Nah, setelah kita udah seperti ini, port statusnya aktif. Lalu di sini kita bisa berikan WiFi, berikan password pada WiFi ini. Misalkan passwordnya adalah alpha 123456. 123456. Lalu kalau sudah, kita close saja. Nah, sekarang kita akan hubungkan laptop ini ke access point. Jadi dengan WiFi yang sudah kita buat tadi. Kita buka laptopnya. Nah, di sini akan muncul untuk fisikalnya. Di sini akan kita matikan dulu. Laptopnya kita akan matikan. Lalu kita cabut modul lamanya yang ini. Kita cabut. Lalu kita pakai yang WPC 3300N. Kita masukkan ke sini. Lalu kita nyalakan kembali. Kalau sudah menyala, kita akan pergi ke desktop. Dari desktop kita akan pergi ke PC wireless. Nah, di sini kita masuk ke connection. Nah, untuk connection ini nanti akan muncul nama WiFi yang sudah kita buat, default dan lantai 1. Nah, untuk default ini default ini access point di lantai 2. Tapi kita belum konfigurasi. Jadi kita masuk ke lantai 1 dulu. Kita klik connect. Sini ada security-nya, password-nya di sini tadi alpha 123456. Dah. Ini saya copy dulu passwordnya. Lalu kita klik connect. Kalau sudah klik connect nanti dia akan seperti ini. Kalau sudah kita close saja. Set. Nah, kalau sudah kayak begini ini berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama ke semua perangkat laptop yang ada di sini. Jadi kita harus on ini dulu. Jadi di sini kita buka connection, cari lantai 1. Kok nggak ada ya? Bentar. Wireless lantai 1. Connection. Ini lantai 1. Passwordnya alpha 3456. Connect. Kalau sudah connect, keluar, buka lagi. Kita matikan dulu, keluarin modul yang lama, masukkan modul WPC 300. Kita masuk ke desktop. Oh ya, lupa kita harus on dulu. Kalau sudah on, kita masuk ke desktop, PC wireless connection. Kita cari nama WiFi nya lantai 1, connect, masuk WiFi, masuk password WiFi nya. Kita akan mengulangi hal yang sama. Kita akan masukkan, nyalakan desktop, PC wireless connection. Kita masukkan lantai 1, connection, terconnect. Kita akan buat lagi untuk ini. Kita masukkan, nyalakan desktop, connection, lantai 1, connect. Oke. Ini lagi. Kita matikan dulu, cabut yang lama, masukkan yang baru. Kita ke desktop, sini connection. Dari sini kita masukkan WiFi-nya yang baru, kita koneksikan, kita connect. Sudah, kita koneksikan lagi yang lain, matikan, cabut, masukkan kembali, nyalakan desktop, PC wireless connection, lantai 1, connect. Kita akan paste passwordnya langsung. Kita nyalakan lagi,
matikan, cabut, masukkan WPC 300, nyalakan desktop wifi. Oke, dia tidak muncul. Tunggu bentar, kita coba masukkan ulang. Oke, lantai 1, connect. Oke, kalau sudah, masuk lagi. Oke, cabut, nyalakan desktop, connect ke lantai 1, connect. Sudah, di sini lagi, cabut, masukkan yang baru, nyalakan desktop, PC wireless, lantai 1, itu dia koneksi, connect. Kalau sudah di connect, oke, sekarang akses point nya sudah terhubung ke 10 laptop di lantai 1 menggunakan nirkabel. Sekarang kita akan melakukan hal yang sama ke nirkabel. Kita akan lakukan hal yang sama untuk 10 laptop di lantai 2 yang terhubung ke akses point menggunakan nirkabel. Jadi ya seperti tadi, kita akan ke akses pointnya dulu, kita buka konfigurasinya untuk ke port 1. Untuk SSID-nya kita ganti jadi lantai 2. Sudah, di sini kita kasih password juga, passwordnya sama aja, alpha 123456. Kalau sudah, tinggal kita close, lalu kita buka laptopnya, kita matikan, cabut, masukkan yang baru, masukkan modul yang baru, kita nyalakan, kita ke desktop, PC wireless, connection, kita tunggu wifi nya muncul. Nah, sekarang kita akan pilih yang lantai 2. Lantai 2 kita akan koneksikan, connect. Sekarang kita pilih yang di sini juga, kita lakukan hal yang sama, nyalakan desktop, connection. Mana dia? Nggak muncul. Kita ulang dulu. Jadi lantai 2 di sini, connect, passwordnya oke. Sekarang ini lagi, matikan, cabut, masukkan yang baru, nyalakan desktop, PC, connect, tunggu wifi nya muncul. Error sedikit, kita ulang dulu, connect, tunggu, oke, muncul lantai 2, langsung kita paste koneksi. Sekarang yang ke ini lagi, matikan, cabut, pasang, nyalakan, kita ke desktop, PC wireless, connection, lantai 2, connect, alpha, connect. Oke, ini lagi, jadi matikan, cabut, masukkan yang baru, nyalakan desktop, PC wireless, connection, tunggu wifi lantai 2 nya muncul, koneksi. Kalau sudah connect, kita lanjut lagi ke yang laptop yang lain, cabut, masukkan, nyalakan kembali desktop, PC wireless, connect, tunggu lantai 2 nya muncul, lantai 2, connect semua, sisa 4 laptop lagi. Kita matikan dulu sebelum dicabut, kita masukkan, baru kita nyalakan kembali, lalu kita tunggu lantai 2 nya muncul. Ada error lagi ya, lantai 2 nya muncul. Oke, lantai 2, connect. Sekarang ini lagi, kita
matikan cabut, nyalakan desktop si wireless connection. Oh ya, connection lantai 2 connect, alpha connect. Sekarang yang ini matikan cabut, suka nyalakan desktop visual connect. Kita lakukan hal yang sama kepada semua laptop di lantai 2. Ada error lagi sedikit. Oke, di lantai 2 connect. Connect. Kalau sudah connect kita oke. Laptop terakhir tekan cabut, masukkan, nyalakan desktop. Lantai 2 koneksi connect. Oke, sudah. Sekarang bisa dilihat sekarang kita sudah memiliki 10 laptop atau 20 laptop di masing-masing lantai, yaitu 10 laptop di lantai 1 dan 10 laptop di lantai 2. Di sini sudah terhubung ke access point menggunakan nirkabel atau menggunakan WiFi. Lalu di sini juga kita sudah punya 10 komputer atau 20 komputer di masing-masing lantai. Di lantai 1 memiliki 10 komputer di sini. Lalu di lantai 2 memiliki 10 komputer juga yang seluruh komputernya ini terhubung ke switch yang berbeda, switch lantai 1 dan switch lantai 2. Dan untuk akses untuk keempat perangkat ini, akses point dan switchnya ini semuanya terhubung ke ISP gedung A atau ke routernya. Jadi kita sudah punya dan ini sudah sesuai dengan kasus dari soal yang sudah dibuat. Jadi sekarang kita bisa melanjutkan untuk konfigurasi jaringannya sendiri. Oke, sekarang kita akan melakukan konfigurasi untuk di bagian switch lantai 1 terlebih dahulu. Di sini kita akan konfigurasi supaya dia bisa supaya 10 komputer ini bisa mendapatkan IP address-nya masing-masing. Yang pertama kita akan konfigurasi dulu di switch-nya. Di sini kita akan masuk ke CLI. Nah, dari CLI ini kita akan enable terlebih dahulu. Di sini kita akan tulis enable. Lalu akan masuk ke switch. Nah, di sini kita akan melakukan configure terminal terlebih dahulu. Akan ketik configure terminal. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang kita akan buat VLAN-nya. Di sini untuk membuat VLAN, saya akan membuat VLAN 1 di sini, 1 untuk lantai 1. Kita enter. Lalu untuk namanya yaitu lantai 1. Oke, jadi dia tidak terganti. Kita coba ganti dulu VLAN-nya. VLAN-nya misalnya jadi 10. Lalu kita ganti name-nya jadi lantai 1. Oke, bisa. Sekarang kita akan coba untuk exit. Kita akan exit di sini. Lalu kita akan interface dulu. Kita akan buat
agar ke 10 komputer ini mendapatkan hak aksesnya. Dan untuk agar bisa agar nantinya ini 10 komputer ini bisa mendapatkan IP address-nya sendiri melalui switch ini secara otomatis. Jadi di sini kita akan mengetikkan interface range-nya kita akan pakai range supaya cepat, pakai range, dan FA-nya FA 0 garis 1 sampai 24. Kita pilih 24 karena untuk switch 200 switch 260 itu dia memiliki 24 port. Di sini kita enter. Selanjutnya kita akan switch port. Switch port mode, kita kasih akses, lalu selanjutnya kita akan switch port akses ke VLAN 10, karena tadi kita buat VLAN yaitu VLAN 10 bukan 1 ya. 1 itu defaultnya, jadi makanya tadi tidak bisa berubah karena 1 itu merupakan default, jadi nggak ada perubahan. Makanya tadi saya ubah ke 10 supaya ada perubahan dari VLAN-nya. Jadi sekarang sudah kita atur jadi 10, kita exit. Nah, di sini kita keluar saja, kita close. Nah, sekarang sudah seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke switch lantai 2. Kita akan ke CLI, kita enter, lalu kita enable terlebih dahulu, lalu kita configure terminal. Nah, jadi ini fungsinya supaya segmennya itu terbagi dari segmen untuk IP address lantai 1 dan segmen untuk lantai 2. Jadi switchnya itu terbagi menjadi 2. Makanya saya menggunakan 2 switch. Nah, sekarang kita akan masukkan VLAN untuk lantai 2, kita pakai 20 saja. VLAN 20, name-nya lantai 2, lalu kita exit. Selanjutnya kita interface lagi. Kita interface menggunakan range FA 0/1 sampai 24. Lalu kita switch port, mode akses, sana bener ya ini. Akses. Lalu selanjutnya kita switch aksesnya menggunakan VLAN 20. Kalau sudah, kita exit. Nah, sekarang sudah seperti ini. Ini sudah mulai hijau untuk yang lantai 1, lantai 2 belum ya. Nah, sekarang kalau sudah kita konfigurasi switch lantai 1 dan switch lantai 2-nya, sekarang kita akan setting bagian ISP gedungnya. Saya coba perhatikan dulu apakah ada yang salah atau tidak. Lantai 2 ya sudah benar. Oke, di sini sudah mulai hijau. Sudah hijau di sini. Nah, ini tadi sudah berhasil kita konfigurasi. Sekarang kita tinggal atur di ISP-nya saja. Nah, untuk ISP-nya sendiri di sini kita akan masuk dulu. Kita akan buka ke CLI-nya. Nah, saya akan dikasih pertanyaan, would you like to enter the initial configuration dialog? Kita ketik no saja biar cepat. Kita akan get start. Sekarang kita akan konfigurasi ISP atau router kita. Seperti biasa,
awal mula kita akan enable terlebih dahulu, lalu kita configure terminalnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan setting ESP-nya ini menggunakan DHCP agar nanti ke 10 komputer ini atau semua perangkat yang terhubung ke ESP ini akan mendapatkan IP address-nya secara otomatis melalui router yang tersedia. Jadi dia tanpa konfigurasi lagi, perangkat sudah bisa mendapatkan IP address-nya sendiri secara otomatis. Jadi caranya di sini kita akan menggunakan perintah IP DHCP pool VLAN 10. Kita akan konfigurasi dulu untuk IP address untuk segmen di lantai 1, yaitu VLAN 10. VLAN 10 ini untuk lantai 1. Kita akan enter, lalu kita masukkan untuk IP address lokal dari lantai 1. Di sini kita akan gunakan network. Kita akan tuliskan IP address-nya 192.168.10 untuk lantai 1.0. Dan jangan lupa subnetnya 255.255.255.0. Oke, sekarang kita enter. Selanjutnya kita akan atur default dari routernya itu agar dia menggunakan IP 1 untuk defaultnya. IP yang kita gunakan itu IP 1. Jadi di sini kita akan ketik default, perintahnya default sama dengan router 192.168.10 untuk lantai 1.1. Nah, di sini ada kesalahan, bukan sama dengan tapi tanda kurang ya. Default router 192.168.10.1, enter. Lalu selanjutnya kita akan konfigurasi untuk DNS-nya bisa. Di sini DNS-nya bebas, kita menggunakan DNS Google, yaitu DNS server. Itu dia menggunakan 0.0.0.0. Kalau sudah begini kita enter. Kalau sudah kita exit, dan konfigurasi untuk IP address DHCP IP address segmen lantai 1 sudah selesai. Sekarang kita akan konfigurasi untuk di lantai 2-nya. Di lantai 2-nya di sini sama juga, kita akan langsung konfigurasi terminal. Kalau tidak salah itu langsung konfigurasi terminal ya. Ya, kita langsung saja ke bagian IP DHCP. Di sini kita akan IP DHCP pool VLAN 20 untuk lantai 2. Tadi yang di sini kita isinya 20. Lantai 2. Sudah IP DHCP pool VLAN 20. Sekarang kita masuk ke untuk IP address-nya, kita masukkan network 192.168.20 untuk lantai 2 dan 0. Dan deposit subnetnya 255.255.255.0. Kita enter. Selanjutnya kita akan setting untuk default routernya. Default routernya di sini dia menggunakan 192.168.20.1. Kita enter. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan DNS server bebas, kita pakai server Google yaitu 0000. Kalau sudah, kita exit. Nah, sekarang untuk mengurangi intervensi saat mengirimkan paket dari komputer satu ke komputer yang lain, di sini kita akan setting untuk timeoutnya.
supaya kita akan kurangi waktu pengirimannya, supaya pada saat terjadi error dia langsung menyelesaikan, dia langsung cepat selesai gitu. Jadi untuk waktu pengirimannya itu kita akan percepat supaya ketika ada error tuh cepat diketahui. Jadi untuk agar kita tidak memakan waktu lama. Jadi di sini kita akan gunakan dulu line console zero, perintah line console zero. Lalu kita akan perintahkan exec timeout 1 dan 0. Nah, jika sudah, kita Ctrl Z, dan di sini kita sudah bisa exit. Sebelum kita exit, di sini kita ke config dulu terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan setting untuk interface-nya. Untuk Gigabit Ethernet 0.0 ini untuk yang di lantai 1, kita akan klik. Nah, di sini kita akan memasukkan IPv4-nya ya, seperti yang dijelaskan tadi, IPv4. Di sini kita akan masukkan IP address-nya tadi 192.168.10 untuk lantai 1 dan 0. Nanti pada saat kita enter, wait, 192.168.10.0. Di sini ada invalid IP for the subnet mask, enter. Ada sedikit kesalahan di sini sepertinya. Kita coba cek untuk IP address-nya. Di sini ada 20 92 atau 68 10 0 10 1. Ya, sini 10 1 deh. Terus 92.168.10.1. Salah tadi, harusnya saya masukkan yang 1 ya, karena tadi saya sudah setting defaultnya di 10.1. Jika sudah begini, kita on kan. Kalau sudah on, kita masuk ke Gigabit Ethernet 0/1. Ini untuk lantai 2. Di sini kita kasih masuk 192.168.168. Di sini 20 untuk lantai 2 dan 1. Nanti subnetnya share otomatis terisi dan kita on kan. Jika sudah seperti ini, nantinya kita bisa close. Kita bisa close. Di sini sudah bisa dilihat sudah mulai hijau. Di sini artinya untuk konfigurasi dari ke-10 ke semua perangkat ini sudah bisa dilihat. Di sini IP address dari masing-masing perangkat ini akan secara otomatis disetting ke perangkat-perangkatnya ini karena dia menggunakan DHCP. Nah, selanjutnya kita tinggal konfigurasi dari masing-masing komputernya saja. Caranya, kita tinggal masuk saja ke masing-masing komputer ini. Kita akan setting supaya komputernya ini mengambil IP dari DHCP saja. Kan di sini sudah kita setting supaya dia secara otomatis memberikan IP address kepada setiap komputer, dan sekarang setiap komputer kita akan kasih akses untuk kita akan mengaktifkan akses untuk DHCP-nya. Caranya, kita akan buka dulu untuk DHCP-nya di sini, salah satu komputernya. Lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration, lalu di sini kita akan ubah dari static ke DHCP. Nanti secara otomatis bisa dilihat. Nah, di sini bisa dilihat IP address-nya itu sudah komputernya sudah mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Di sini dia mendapatkan IP address 10.12, dan ini secara otomatis karena tadi kita sudah setting di bagian routernya kita di DHCP. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal exit saja, lalu kita lakukan hal yang sama di semua komputer. Kita akan berikan akses di DHCP, dapat.
desktop IP configuration DHCP. Tunggu, oke, sudah dapat. Ini juga desktop IP configuration DHCP. Ini juga desktop configuration DHCP. Ini tadi dapat enggak? Oke. Ini juga desktop IP DHCP. 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 Di sini juga kita ke desktop IP DHCP. Kalau sudah, maka mereka masing-masing punya IP address sendiri. Masing-masing komputer sudah memiliki IP address sendiri, dan iya, sekarang kita lakukan hal yang sama untuk yang di lantai 2. Saya akan eksperimen sedikit bagaimana jika kita klik semua IP DHCP. Apakah di sini yang juga berubah? Oh, enggak bisa kayak gitu ya. Harus satu-satu ternyata. Desktop DHCP. Desktop IP DHCP. Desktop IP DHCP. Nah, untuk lantai 2 sendiri nanti dia akan dapat untuk IP address 20, karena tadi kita sudah setting untuk switch yang di lantai 2 ini dia IP-nya 20. IP desktop DHCP. Ini desktop IP DHCP. Ini desktop IP DHCP. Ini desktop IP configuration DHCP. Ini DHCP. Oke, sekarang untuk laptopnya juga sama. Oh, sudah DHCP juga di sini. Sama, kita kasih IP-nya DHCP. Oh, oke. Mereka udah dapat DHCP yang sendiri. Ya. Untuk laptopnya sendiri mereka sudah dapat IP address sendiri, yaitu ini. Sudah setting semua di DHCP semua. Ya, sudah dapat semua. Nah, selanjutnya, oke, karena di sini sudah laptop dan komputer itu sudah memiliki IP address masing-masing, sekarang kita akan coba melakukan testing, atau kita akan melakukan pin kepada masing-masing laptop. Jadi kita akan coba untuk sebelum saya melakukan testing ping, di sini saya akan coba kirim satu file ke file lain, apakah sudah bisa atau tidak. Jadi di sini kita akan coba kirim satu paket dari PC ini. Misal kita kirim ke sini, kita akan cek, ada file, ada terjadi interferensi. Kita akan coba lagi. Nah, sudah successful. Nah, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan, kalau jika terjadi interferensi, jika dalam suatu jaringan itu banyak perangkat yang terhubung, maka rawan terjadi interferensi. Mungkin bisa kita cegah itu, namun dengan metode yang lebih bagus lagi. Namun di sini untuk contoh lebih sederhananya seperti ini, ya, ini adalah sebuah keterbatasan di mana jika banyak yang terhubung itu akan mudah terkena interferensi atau hambatan saat kita mengirim dari satu paket ke paket lain. Ini tadi kita coba kirim paket dari lantai 2 ke lantai 1, sekarang kita coba kirim dari lantai 1 ke lantai 2, apakah bisa. Misalkan kita dari PC 0 ke laptop 81. Di sini terjadi interferensi file. Sekarang kita akan coba lagi kirim. Nah, di sini sudah successful. Nah, pada saat mencari jalur di sini terjadi interferensi karena dia mencari jalur yang lebih bagus untuk ke laptopnya, untuk ketemu ke laptopnya. Nah, biasanya pada saat percobaan yang kedua kali itu akan langsung successful, akan berhasil, karena dia sudah menemukan jalur yang baik untuk mengirimkan paket ke laptop tujuannya.
Nah, ini sebenarnya sudah berhasil, tapi saya akan coba dulu untuk melakukan ping pada kita akan melakukan ping dari satu komputer ke komputer lain menggunakan terminal dari masing-masing laptop. Sebagai contoh di sini, misal di sini saya akan menggunakan command prompt dari laptop 1 ya, laptop 1. Oke, di sini kita akan coba melakukan ping laptop 1, tekan ping ke 192.168.10. Untuk lantai 1 dulu kita akan coba lakukan ping ke tetangga-tetangga kita yang di lantai 1. Kita akan coba ke titik 5, tekan ping. Oke, kalau sesama satu rute itu dia jarang terjadi intervensi karena berdekatan, kecuali sudah mengirim paket ke jalur yang berbeda, yaitu ke router yang switch yang berbeda, itu akan biasanya terjadi interferensi. Kita akan coba lakukan lagi ke tetangganya yang lain, ke 13 misalkan. Harusnya ada IP 13, ada 4 kali muncul, berhasil semua. Kita coba ke 10, tekan cek, kita akan oke, berhasil juga. Kita coba lagi untuk ke tetangganya yang lain, misalkan kita akan coba ke 21. IP 21 ini dia untuk yang ke komputer dan berhasil juga. Kita coba yang 20. Oke, berhasil juga. Kita coba ke 19. Kita coba. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita akan coba ping dari IP address dari dari laptop lantai 1 ke lantai 2. Nah, untuk lantai 2 di sini dia menggunakan IP address 192.168.20. Nah, karena tadi kita setting 20 untuk lantai 2, sekarang kita akan coba tes ping dari lantai 1 ke lantai 2, yaitu 20. Di sini kita akan coba ke ping 20 dulu ke komputer dengan IP 20. Kita akan lihat, nah di sini terjadi interferensi karena banyaknya perangkat yang terhubung dari switch tersebut. Nah, di sini jika kita coba lagi, biasanya akan berhasil. Nah, sudah berhasil karena dia sudah menemukan jalur yang bagus untuk masuk ke IP 20 tersebut. Jadi untuk yang pertama kali itu biasanya akan lost dulu, paket lost dulu. Namun pada saat dia sudah menemukan jalur yang bagus, pada saat kita ping untuk yang kedua kalinya, maka dia akan langsung ketemu tanpa harus ada paket lost lagi. Nah, sebagai contoh kita akan coba lagi, misalkan dari lantai 1 ke lantai 2 itu ke IP 5 192.168.20.5. Kita akan coba ping. Nah, interferensi lagi, dia akan mencari jalur yang bagus. Nah, request timeout, lalu dia akan ketemu jalurnya yang bagus sebanyak 3 kali. Tekan coba lagi. Nah, pada saat percobaan yang kedua kali, maka sudah tidak ada packet loss karena sudah menemukan jalur yang bagus. Tekan coba lagi, misalkan ke 9 paket loss lagi, yaitu sebuah keterbatasan dari susunan rancangan sederhana ini. Ya, namanya juga yang sederhana, maka keterbatasannya itu bisa seperti ini. Kita bisa buat yang lebih bagus, namun ini sebagai pembelajar saja, kita buat yang lebih sederhana. Sini dia sudah berhasil pada saat yang kedua kali. Kita coba ping ke yang 15, harusnya ada. Kita ping, paket loss lagi, timeout. Kita coba lagi untuk yang kedua kalinya, dan ya sudah tidak ada timeout. Jadi seperti itu untuk penerapan soal. Jadi pada intinya, sebelum saya selesaikan, kita akan coba dulu dari lantai 2 ke lantai 1.
Kita coba dari PC 01 ke kita akan coba ping dari PC lantai 2 ke lantai 1. Pertama kita akan coba ping dulu ke tetangga-tetangganya, yaitu menggunakan ping 192.168 titik 20 untuk tetangga-tetangganya. Kita akan coba ping ke IP 5. Kita akan coba interaksi dan berhasil. Tidak ada interferensi karena satu jalur, satu aliran. Kita akan coba ke IP 20, sama, tidak ada interferensi. Kita akan coba lagi di IP 17 kalau ada. Oh ya, ternyata ada dan tidak ada interferensi dan berhasil. Sekarang kita akan coba ping dari lantai 2 ke lantai 1. Kita akan coba di sini, berarti kita akan ping dari IP-nya itu 192.168.10 untuk lantai 1, dan kita akan coba ke komputer 18 dengan IP 18 misalkan. Nah, terjadi interferensi juga dari lantai 2 ke lantai 1. Namun pada saat sudah menemukan jalur yang tepat, saat kita ping untuk kedua kalinya, maka dia tidak akan terjadi interferensi lagi. Kita coba tes IP lain, misalkan di 21. Di 21 terjadi interferensi lagi. Oke. Nah, pada saat tes yang kedua kalinya, dia akan langsung bisa. Nah, sebenarnya ini sudah berhasil. Kita coba kirim pesan lagi dari sini ke sini. Fail. Kita coba lagi dari sini ke sini. Itu sudah successful. Dari sini ke sini. In progress. Fail. Kita coba lagi dari sini ke sini. Successful ya. Sudah. Kita coba dari komputer ini ke komputer laptop yang di ujung sini. In progress. Fail. Kita akan coba lagi dari komputer sini ke sini. Oke, successful. Jadi sudah berhasil. Pada intinya perangkat yang berada di lantai 1 dan perangkat yang ada di lantai 2 itu sudah bisa saling berkomunikasi, sudah bisa saling terhubung, sudah bisa juga saling bertukar informasi, data, dan lain-lain. Nah, jadi itulah dia tadi penerapan dari soal ini, yang dimana kita sudah menjawab dari praktikum tadi. Kita sudah coba juga untuk lakukan testing ke lantai 1 dan lantai 2. Di situ kita sudah melakukan beberapa ping untuk tetangga-tetangganya, yaitu ping dari lantai 1, dari perangkat lantai 1 ke tetangganya yang di lantai 1 berhasil, dan berhasil saling bertukar informasi. Dan pada saat saya ping dari lantai 1 ke lantai 2 juga bisa saling terhubung dan saling berkomunikasi. Begitu juga sebaliknya. Jadi pada intinya perangkat komputer dan laptop yang berada di lantai 1 dan perangkat dan laptop yang berada di lantai 2 sudah bisa saling bertukar informasi. Jadi sekian dari video presentasi saya tentang jaringan komputer. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.